warahmatullahi wabarakatuh. WFC kembali menyapa semua yang hadir untuk gabung dengan channel kita, dan tentunya masih bersama dengan saya Ana Tifana yang seperti biasa akan menghadirkan keluarga-keluarga kita yang bergabung dalam F-Voice Singing Course by Farouk Wiga. Dan sekarang ada bersama dengan saya, tepuk tangan dulu dong untuk papanya Manggala atau Pak Yoyo. Wes. Selamat malam, Kak Ana. Selamat malam, Bapak. Tahu aja kalau kita malam-malam sukanya. Nih, Pak Yoyo ini adalah orang tua atau wali murid dari Manggala Adiguna yang kenapa kita pajang masih pialanya di sini, karena kebetulan ini adalah salah satu murid terlama kita 2022 ya Pak ya. Betul kan. Waduh, nih saya nyebutnya Papa Angga biasanya. Nah, nih Pak, kalau boleh dibilang perayaan sebagai grand winner di event nasional, khususnya di Jogja, itu perasaan Papa gimana waktu itu? Waktu itu sebenarnya tidak menyangka Angga bisa grand winner, juara satu grand winner, karena kebetulan waktu itu kami sekeluarga di Magelang. Mungkin hari baik ya, kakaknya Manggala sedang pelantikan di Akademi Militer. Hari Jumat, Sabtunya ikut final di Jogja National Singing Festival 2024. Alhamdulillah pada saat itu dapat juara satu, grand winner. Tidak nyangka Kak Ana. Bayangkan dari lomba-lomba lokal Malang ya, salah satunya saya membersamai prosesnya waktu itu juga satu kebanggaan. Sebenarnya sama seperti yang disampaikan Kak Farouk, kita tuh kalau membersamai itu ada satu kebanggaan tersendiri. Melihat Manggala yang dulunya lomba masih malu-malu, masih yang ya kayak apa ya, dredeg-dredeg disco ngono ya kasarannya. Kemudian di panggung sebesar itu adalah satu kebanggaan. Dan yang pasti juga pilihannya adalah di F-Voice yang membersamai selama hampir di 3 tahun lebih bahkan ya Pak ya? Iya betul. Bergabung dengan Kak Farouk. Nah, waktu itu boleh diceritain sedikit spill. Tadi kan kalau Angga kemarin sempat sampaikan ketemunya karena menjadi coach atau pendamping guru di FLS 2N waktu itu ya. Nah, kemudian Papa memutuskan untuk, wis diajari Kak Farouk kayak gitu. Boleh di-spill atau diceritain sedikit? Jujur saja pada saat itu kami tidak menyangka kalau anak kami Manggala ini bisa nyanyi, bisa membawakan lagu. Karena memang dari kecil baru bisa ngomong itu dia sudah menirukan lagu gitu loh. Tapi tidak saya punya pikiran bahwa Angga ini bisa nyanyi, hanya main-main saja gitu. Selimut tetangganya itu ya. Pak Ana pernah menyaksikan itu kan. Saya pikir hanya untuk hiburan-hiburan saja. Ternyata pada saat kelas 4 SD di SDN Brugge 1 Lembeng itu kebetulan ditunjuk mewakili sekolah untuk FLS 2N. FLS 2N pada saat itu guru pendampingnya Kak Farouk. Akhirnya berjalannya waktu, Angga ikut FLS 2N juara 2 di Kota Malang. Kemudian saya berpikir, loh kalau kamu bisa nyanyi ya ikut les nyanyi saja, nggak les di siapa. Terus Angga di Kak Farouk aja Pak gitu. Kebetulan Kak Farouk itu masih bisa ke rumah, tidak sekarang ini sudah studionya yang mewah ini ya. Iya. Ini curhatannya loh, ini curhatannya Papa loh. Ya, dulu masih keliling. Jadi menunggu Kak Farouk tuh kasihan juga, hujan dari sini ke sana gitu, terus datang ke rumah itu kadang ya tergantung situasi, kalau hujan gerimis ya pakai mantel, kalau enggak ya itu waktu itu. Tapi kan sempat mengalami di studio lama itu masih Angga datang atau? Iya, karena dekat rumah datang. Oh iya sih, masih daerah Blimbing ya. Sekarang agak jauh, kebetulan kami juga ada kesibukan. Ya kadang-kadang dengan keterbatasan waktu kami tidak bisa ngantar gitu loh kan. Mau gojek nggak tega, wis enaknya gimana? Enggak, kamu daring ya udah ikut aja daring gitu kan. Oke. Jadi kenapa kami hadirkan Papa Angga di sini? Karena kalau boleh di-spill, ini kita sebutnya adalah wali murid terloyal. Waduh, kenapa paling loyal? Karena selama 3 tahun lebih ini
kami percaya bahwa sosok Angga ini tidak mungkin tidak ditawari untuk berpindah ke lain hati. Jadi pasti banyak yang memperebutkan untuk mengasah Angga dan mengolah Angga, tapi Papa pilihannya tetap di F-Voice. Pertimbangan Papa untuk tetap berada di F-Voice mungkin boleh disampaikan. Pertimbangan saya, terutama saya dan anaknya, saya tidak bisa memutuskan. Udah kamu latihan di mana nyamannya, ya kami dukung gitu loh. Di Kak Faruk, sering kami dukung gitu. Sebenarnya apa ya, keputusan tuh ada di tangan anaknya gitu loh. Kalau anaknya nyaman di Kak Faruk, berarti lanjut sama Kak Faruk sampai dengan saat ini, hari ini. Ini masih dibimbing oleh Kak Faruk dalam apa ya, mau mempersiapkan, kan sering perform ya di hotel, di itu biasanya curhatnya sama Kak Faruk langsung. Saya nggak ikut-ikut lah. Padahal kayaknya golek curhatan loh ya. Lah kok ternyata Angganya curhatnya beneran cuman vokal atau apa ini ya Angga ini? Atau ada curhatan lain? Baik, ini sempat kemarin kita ngobrol sama Angga juga Pak. Ada sebuah proses yang namanya cowok itu kan ada akil balik gitu ya. Ya, dan betul, kemudian Angga juga sempat mengalami hal itu. Bahkan sempat menyampaikan rindu dengan dia yang dulu, tapi dia tetap semangat untuk sekarang menemukan karakternya yang baru. Papa sendiri saat hal itu terjadi, supportnya seperti apa? Mungkin bisa berbagi sharing ya, boleh buat, karena saya yakin yang gabung dengan kita juga yang punya putra khususnya cowok, itu apalagi kalau perubahan dari akil balik itu kan pasti pita suaranya berubah ya Pak ya? Betul, itu dialami oleh alami lah setiap apa, akil balik anak laki-laki pasti mengalami proses seperti itu. Pada saat itu kasihan karena biasanya nada-nada tinggi itu ya dilibas, senangnya dimain di nada tinggi ya enggak itu. Kok ringnya turun gitu loh. Habis itu ya dengan dia belajar, berlatih ya, dengan senam pernapasan lah saya bimbing gitu. Terus saya tanya-tanya ini, ternyata ringnya sekarang sudah kembali alhamdulillah bisa kembali ke ringnya. Maksud saya ring yang tidak seperti anak-anak, tapi sudah bisa nada-nada tinggi kembali. Itu yang saya lihat perkembangannya sekarang ini sudah mulai di ringnya Angga. Dan tentunya ada proses lagi nanti, masih panjang umur, masih panjang karena itu adalah kodrat manusia ya, sebagai seorang laki-laki ya. Itu kan. Siapa tahu nanti ngebasnya kayak Papa loh nanti suaranya. Soalnya kalau Papa memang latihannya kan di kedinasan ya, di ketentaraan kalau saya boleh bilang kan di situ. Nah kemudian dengan karakter Angga yang soft spoken, kayaknya lebih ke mama bukan sih karakternya Angga ini, lebih ke mama? Ya dia pendiam, tidak banyak bicara gitu. Tapi ya pendiamnya itu menghanyutkan kadang-kadang saya. Kadang-kadang kaget saya. Ini diajari Kak Faruk sekali, anak ini kok hafal gitu loh. Padahal bahasa Inggris baru pertemuan sekali, 2 kali dia sudah hafal. Ini bener enggak ini? Terus coba saya gitu. Oh iya, ya sudah hafal gitu. Ya alhamdulillah dia kalau ngapalin cepet kan. Sebenarnya kalau dari keluarga biasanya kan ada yang mungkin papanya atau mamanya pemusik atau memang penyanyi sehingga nurun ke putranya atau putrinya. Kalau dari keluarga Papa, dari keluarga besar sendiri mungkin ada juga nggak sih yang punya bakat seperti Angga? Ya kebetulan dari kami, keluarga kami, ya rata-rata senang nyanyi, nyanyi rumahan. Oh, karaoke keluarga lah barengan ya, gitu ya. Tapi yang benar-benar menggeluti seperti Angga untuk benar-benar konsentrasi atau fokus di nyanyi, baru Angga atau? Baru Angga ini. Baru Angga ya, yang mengerti les Angga. Lainnya alami saja. Gitu kan. Hanya nyanyi-nyanyi di acara-acara. Di acara-acara biasa lah, di acara keluarga gitu. Ya semua kok bisa nyanyi, nggak fales itu intinya. Saya jadi nggak enak kalau diomongin nggak fales. Nah, sebuah pencapaian terbesar Angga adalah Grand Winner di Jogja, dan itu sebuah proses yang tentunya tidak mudah, dengan persiapan, dengan 2 lagu yang harus dibawakan. Bahkan ini spill aja untuk Anda semua yang kalau misalnya ngelihat channel YouTube Manggala Adiguna, di situ ada 1 lagu yang menjadi lagu wajib
untuk event yang sama di Jogja, yaitu Jogja National Singing Festival ya. Betul. Itu Ya. di 2025 lalu, dan itu patokannya adalah lagu ciptaan Presiden SBY waktu itu. Iya, betul. Untuk Bumi Kita itu dibawakan oleh Manggala sendiri, dan itu sedikit banyak menjadi pattern atau menjadi contoh buat peserta yang lain, karena dia adalah grand winner di tahun sebelumnya. Perasaan Papa waktu itu gimana? Iya, pada saat itu kami ditelepon oleh Kak Odi. Selamat malam Kak Odi. Ya, Jogja National Singing. Saya kebetulan ada di Pengalengan, Bandung sana. Pada saat itu sedang melaksanakan tugas dinas gitu. Angga harus segera rekaman gitu loh, rekaman. Akhirnya sudah saya serahkan ke latihannya ke Kak Faruk sini gitu loh. Pokoknya balik lagi coachnya ya. pokoknya Ya, langsung gitu. Kebetulan dibantu asistennya Kak Faruk pada saat itu, Kak Ana. Pada saat itu guru pengajarnya kan Kak Ana, diantar ke rekaman temennya itu. Setelah itu, itulah Angga mulai suaranya berubah. Tapi alhamdulillah terakhir bisa menyanyikan lagu untuk Bumi Kita dengan nadanya Angga asli yaitu. Tapi sudah ada turun sedikit. Setelah dari Jogja itu dia sudah mulai berubah sampai dengan saat ini, dan alhamdulillah sekarang ini sudah enak menemukan karakter baru ya. Dengan nada tinggi itu dia sudah bisa menyesuaikan dengan ringnya dia gitu kan. Nuwun sewu, kalau boleh disampaikan kan biasanya orang tua tuh sedikit agak apa ya, kamu harus begini gitu, memberi arahannya agak sedikit mungkin membuat anak jadinya terpacu atau bahkan mungkin terbebani gitu. Kalau Papa sendiri membuat Angga seperti apa? Misal gini, karena kebetulan kenapa saya nanya gini, Angga ini kan punya 3 single, bahkan 3 lagu itu dibawakan dengan pop dangdut dan kebetulan lagu Jawa gitu kan. Waktu itu ada dari Papa atau memang Angga sendiri yang menerima, atau mungkin ada masukan dari Papa untuk menerima? Itu pada saat itu Angga diundang di salah satu hotel di Jakarta. Lupa saya namanya, Hotel Bintang 5 ya. Ada pernikahan pejabat gitu. Kebetulan dihadiri oleh Pak Presiden juga pada saat itu, Pak Menteri-Menteri. Dia membawakan 2 lagu pada saat itu. 2 lagu, saya nggak hafal ya lagunya, lagu bahasa Inggris sama 1 bahasa Indonesia. Bersama penyanyi-penyanyi sana, tentunya penyanyi ya sama Johan Untung, malah Johan Untung pada saat itu foto sama Angga gitu. Setelah dari situlah Angga ketemu sama penyanyi pengarang lagunya itu yang dibanding-banding gitu. Ya, Mas Iskandar Hanafi ya kalau nggak salah. Ya, Mas Iskandar Hanafi. Terus Angga ditawari nyanyi, kamu mau nyanyi lagu saya gitu, lagu pop Jawa pada saat itu. Coba aja wis, ternyata bisa gitu loh, congkak Jawa bisa juga loh. Kok aneh kamu langsung congkak Jawa bisa gitu. Akhirnya dikasih lagu 3 pada saat itu, 3. Dan sekarang ini sudah dikasih 3, belum sempat rekaman lagi ini. Ini kalau Cengko balik lagi ke Kak Faruk lagi nih dengan karakter barunya ya, memang ya. Yang ngajarin Kak Faruk juga untuk iya, betul, Cengkoknya itu. Betul, semua Kak Faruk, dari Kak Faruk. Wah, hebat banget nih. Berarti satu pencapaian tersendiri akan muncul nanti dengan genre yang berubah, tentunya dengan karakter yang berubah juga dari Manggala, bahwa dia menemukan dirinya yang baru gitu ya. Sebuah proses yang nggak mudah sebenarnya, Pak. Sebenarnya dengan kondisi Angga yang sekarang, harapan Papa sendiri seperti apa? Ya, kita ikuti saja perkembangannya, tidak muluk-muluk. Yang penting dia seneng nyanyi ya kita support untuk latihan gitu. Dia senang futsal, kita support untuk futsal. Kebetulan pemain futsal juga. Ya, dari dulu saya seperti itu, karena tidak pernah memaksakan anak harus jadi ini jadi itu. Gitu. Tapi saya mensupport maunya anak apa, yang penting positif gitu kan. Oke. Mewakili F-Voice, kami mengucapkan terima kasih untuk Papa Angga. Ya, sama-sama F-Voice.
saya didadak ngantar Angga langsung didudukan di sini nih ya dengan apa adanya ini. Ini dadakan memang kebetulan langsung ditembak loh ya untuk jadi bintang tamu kita. Karena memang kalau kita amati di 2022 terbentuknya Evoice, kemudian tidak jauh dari itu Angga menjadi murid Evoice. Boleh disampaikan keluarga kita cukup lama dari 2022 ya. Wah, ya. Nah, dari munculnya Evoice awal-awal, bagaimana Kak Farouk merintis Evoice, mewakili Evoice, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Ada nggak harapan tersendiri dari Papa Angga kepada Evoice Ya. untuk kedepannya? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas ya bimbingan anak kami sehingga sampai saat ini bisa eksis ya, bernyanyi, bahkan sampai sungkan karena sering karena yang hot kan sering juara ya, best perform sampai pialanya 100 lebih, 120 lebih. Sampai kalau katanya Mama Kinan, bulan ini best perform, bulan depan kalau bisa gestar aja ya, gitu, karena memang ada jedanya ya Pak ya. Ya, itu terima kasih kami ucapkan kepada Evoice yang telah membimbing anak kami. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa membimbing generasi muda di wilayah Malang ini yang hobi nyanyi agar meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Gitu Kak Nadi. Ya. Amin, semoga aja nanti Evoice akan memunculkan manggala-manggala baru, dan yang pasti tidak seperti manggala karena setiap person atau setiap pribadi memiliki karakter atau keunikannya masing-masing seperti Angga. Dan yang pasti sukses buat Angga, buat Papa juga, kasih, sehat selalu, yang pasti terima kasih. Amin. Dan semoga ini bisa menjadi satu pemikiran baru. Tadi sudah ada yang saya ambil sedikit dari Papa bahwa tidak pernah memaksakan putranya atau putrinya untuk menjadi apa, diikutin aja alurnya. Betul. Yang pasti support sebesar-besarnya untuk putra-putri kita ya. Betul, terima kasih, sukses selalu. Tepuk tangan dong buat Papa Angga. Terima kasih. Jangan sampai ketinggalan episode-episode berikutnya. Buat semua yang hadir dan gabung dengan channel kita, yang pasti tetap di WFC, waktunya Evoice Curhat. Kita akan hadirkan banyak sekali keluarga besar kita. Terima kasih, saya Natifana. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.